salam jumpa lagi di channel Matematika. Saya Pak Silas Budi Purba yang akan mengajarkan kalian minggu ini untuk materi matematika. Silahkan disimak ya materinya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan berikan di kolom komentar supaya nanti bisa dibuatkan penjelasan untuk berikutnya. Itu saja yang bisa saya Bapak berikan. Semoga kalian berbahagia. Selamat menikmati pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bisa menjumpai, sangat bersyukur sekali pada saat ini. Saya akan menjelaskan fungsi kuadrat bagian yang kedua ya. Sebelumnya ada persamaan kuadrat, sekarang masuk ke fungsinya. Apa fungsinya? Jadi kalau fungsi kuadrat ini hampir sama dengan waktu kita belajar di kelas 8, yaitu relasi ya. Nilai fungsi, berarti ini nilai fungsi kuadrat. Jadi di sini dalam bentuk kuadrat. Gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang belum like, silahkan di like. Bagi yang belum kasih komentar, silahkan kasih komentarnya yang sederhana saja. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih sudah mengikuti supaya channel ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita sehat semuanya, menjadikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih yang sudah mendukung sampai sejauh ini, yang sudah memberikan banyak masukan-masukan buat saya. Kalau ada pertanyaan silahkan buat di kolom komentarnya apa yang mau ditanyakan, ataupun kalau misalnya ada materi yang belum dipahami, tuliskan di bawahnya supaya bisa buat lagi materi berikutnya disampaikan, sehingga semuanya kita dapat berbagi. Kita tetap berbagi. Aku bisa, pasti kamu juga bisa. Asal kita punya kemauan dan punya keinginan bersama-sama untuk bisa bertumbuh dan untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan. Semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat. Oke, silahkan. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini, yang pertama adalah bahwasanya siswa itu dapat menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang kedua, menyajikan fungsi kuadrat dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Jadi bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan persamaan ya untuk tujuan pembelajarannya. Baik, lanjut lagi. Materinya, ya ini materinya yang kita akan pelajari. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan sebuah fungsi f dengan pangkat tertinggi dari x adalah 2 dan dinyatakan dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuknya adalah fungsi x, artinya terhadap x itu sama dengan a dikali x pangkat 2 ditambah b dikali bx tambah c, di mana a, b, dan c adalah anggota atau bilangan rasional. Serta A itu tidak sama dengan 0. Itu prinsipnya. Syaratnya adalah nilai A-nya itu jangan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti ada di titik pusat 0,0 nanti 0,0 ya. Oke. Contoh. Contohnya jika kita perhatikan satu persatu ya. Jika diketahui fungsi x, jadi artinya fungsi itu nilainya terhadap sumbu x, itu maksudnya ya, sama dengan x-nya itu di pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 35, maka
Tentukanlah bayangan X sama dengan negatif 3. Atau dengan pertanyaan, fungsi dalam kurung negatif 3, berapakah nilai persamaan dari X kuadrat tambah 2X kurang 35? Jika X-nya negatif 3, berapa nilai Y maksudnya? Ya. Oke. Apa yang pertama harus kita lakukan? Pertama-tama yang kita lakukan, tuliskan dulu fungsinya, persamaan kuadratnya, X kuadrat tambah 2X kurang 35. Di mana yang diketahui adalah X itu sama dengan negatif 3. Jadi yang diketahui apa? Kemudian substitusi. Substitusi artinya nilai X negatif 3 itu gabungkan ke persamaan kuadratnya. Jadi ini, fungsi ini hasilnya negatif 3 sama dengan negatif 3 kita pangkatkan 2. Kemudian ditambah 2 buka kurung negatif 3 karena X-nya negatif 3 dikurangi dengan 35. Sehingga negatif 3 pangkat 2 pasti 9. 2 kali negatif 3 itu negatif 6 kurang 35. Maka diperolehlah dia negatif 32. Jadi nilai bayangan, nilai X-nya negatif 3, maka nilai Y-nya adalah negatif 32. Bagaimana? Mudah kan? Jadi bayangan dari X sama dengan negatif 3 adalah negatif 32. Oke, selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan adalah sifat dari fungsi kuadrat. Berarti punya sifat dia. Sifatnya bagaimana? Kalau kita perhatikan, pertama berdasarkan koefisiennya. Koefisien itu apa sih? Koefisien itu adalah yang berada di depan variabel, gitu ya. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka kurva terbukanya ke atas. Jadi kurva parabolanya, bentuk parabolanya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Itu ya, itu sifatnya. Bagaimana sih maksudnya? Oke. Kita lanjutkan. Fungsi X atau fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX ditambah C. Jika nilai A, B, dan C itu adalah bilangan real, anggota bilangan real tidak sama dengan bilangan real ya, tidak sama dengan A, tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan nilai maksimum atau minimum untuk fungsi X kuadrat tambah 2X kurang 8. Kenapa nilai maksimum dan minimum? Karena X kuadrat itu akan membentuk sebuah parabola, gambarnya akan bentuk satu parabola. Jadi kalau membentuk sebuah parabola berarti ada maksimumnya, ada minimum. Kalau maksimum berarti pada saat di atas, kalau minimum berarti pada saat di bawah. Gitu ya. Oke. Yang pertama yang kita lakukan jika ada pertanyaannya seperti ini adalah tuliskan dulu rumus fungsinya. Fungsi dalam kurung X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Setelah itu kita tentukan mana A, mana B. Nilai A adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien X pangkat 2 adalah 1 di sini kan nilai A-nya. Tuh, A. Oke. Kemudian 2X, 2-nya itu adalah untuk nilai B. Karena nilai A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. A lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas. Ilustrasinya adalah ini gambar ilustrasinya seperti ini. Gambarnya. Ya, gambar ilustrasi seperti ini. Kalau terbuka ke atas, ya. Terbuka ke atas. Oke. Setelah kita sudah tahu ilustrasinya, maka kita tanya nanti panjangnya di sini titik minimumnya ini titik minimum.
Karena apa? Dia terbuka ke atas. Berarti kalau terbuka ke atas begini persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri itu artinya jika dibagi dua sama besarnya, sama luas 1 dan luas 2 sama. Garis tengahnya itu ini X, itu yang disebut X titiknya ya. Di sini contoh ya. Ini negatif B per 2A. Itu rumusnya secara umum. Rumusan secara umum. Maka masukkan nilai B-nya tadi berapa? 2 kan? Iya, 2. Masukkan 2. Nilai A-nya 1. Berarti 2 dibagi 2 kali 2. 2 dibagi 2. 1. Karena ini negatif, maka nilai X-nya sudah ketemu sama dengan negatif 1. Ketemu negatif 1 X-nya. Berarti kalau sudah ketemu X-nya, berarti nilai fungsinya dapat dong. Iya kan? Nilai X-nya ini. Nilai Y-nya dapat dong. Y-nya akan berada di mana dia? Oke, kita perhatikan. Yang ketiga, kalau ketemu X sama dengan negatif 1, maka nilai minimumnya adalah fungsi dalam kurung X sama dengan negatif 1 pangkat 2, itu kan? Ini 2 ya. 2 dikali 1. 2 bukan 3 ya, ini 2 dikurang 8 ya, 2 dikurang 8, 2 dikali 1 dikurang 8. Jadi nanti ini positif 1 ditambah 2, positif 1 ditambah 2 berapa? Positif 1 ditambahin 2. Jadi 3 dikurangin 8 adalah ini, hasilnya adalah negatif 5. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 4. Jadi nilai minimum dari persamaan ini negatif 4. Paham sampai di situ? Oke, lanjut lagi sejenak kita. Aku, kamu pasti bisa. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga, contoh yang ketiga ya. Tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi kuadrat fungsi X sama dengan negatif 2X kuadrat tambah 4X ditambah 5. Oke, ada yang sudah bisa menjawab? Deng 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 deng. Pertama sekali yang kita buat selalu adalah tuliskan dulu rumus fungsinya. Fungsi X, fungsi kuadratnya. Negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Kemudian nilai A-nya adalah negatif 2 koefisien dari X pangkat 2. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari 4X. Koefisien dari X itu 4X. Tulisannya 4. Jadi karena kita lihat A lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah maksimum. Kalau nilainya maksimum, maka dia adalah kurvanya terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Oke, baik. Ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya. Kurvanya terbuka ke bawah, maka persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A. Negatif 4 per 2 dalam kurung negatif 2. Karena X-nya A-nya negatif 2, B-nya 4. 4 dibagi negatif 4, negatif 1 dikali 1 dikali X negatif berarti positif. Maka nilainya adalah 1. Jelas sampai di situ? Ketemu nilai X-nya sama dengan 1, maka dapat kita tentukan nilai minimumnya. Maka substitusikanlah X sama dengan 1 untuk yang cara yang ketiga. Fungsi dalam kurung X sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5 akan menjadi fungsi 1 sama dengan negatif 2 kali 1 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 7. Maka nilai maksimumnya adalah 7.
7. Hore! Bagaimana semuanya? Apakah bisa dimengerti dan dipahami? Oke, kalau tidak bisa dipahami dan dimengerti nanti didengarkan kembali, kalau tidak buat komentarnya lagi ya. Oke semuanya, masih tetap ada di sini. Oke, ini contoh soal yang berikutnya ya. Misalnya diketahui fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Koordinat titik balik grafik fungsinya adalah, maksudnya tentukanlah koordinat titik balik grafik fungsi. Oke, sebenarnya sama aja seperti soal yang sebelumnya ya. Cuman hanya soalnya agak berbeda. Oke, pertama yang kita lakukan pertama adalah menuliskan rumus kuadratnya dulu, fungsi kuadratnya. X kuadrat tambah 2X kurang 5, kemudian tuliskan nilai A, koefisien X pangkat 21, kemudian koefisien dari X adalah 2, itu nilai B, sedangkan C-nya adalah negatif 15. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau ada tidak pertanyaan, yang kedua, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita lihat dulu apakah nilainya minimum atau nilainya maksimum. Ingat, jika A lebih besar dari 0, dia minimum. Jika nilai A-nya lebih kecil dari 0, dia maksimum. Ternyata A-nya lebih besar dari 0, maka nilainya minimum. Artinya kurva akan terbuka ke atas, grafik kurvanya terbuka ke atas. Ini ilustrasi grafik kurvanya ya. Grafik kurvanya seperti ini ya. Nanti bisa nanti saya untuk selanjutnya bikin bagaimana menggambar grafiknya ya. Tapi ini dulu. Oke, ilustrasi grafiknya seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah setelah kita tahu dia adalah minimum, maka cari dulu pasti ada sumbu simetrinya. Kalau sumbu simetri berarti X sama dengan negatif B per 2 dikali A. Maka B-nya adalah 2, A-nya 1, maka negatif 2 per 2 dalam kurung 1. Berarti 2 dibagi 2, 1. Negatif 1. Nilai X-nya 1. Titik sumbu simetrinya 1. Setelah itu baru kita substitusi kepersamaannya untuk mencari nilai minimumnya. X sama dengan negatif 1, maka kita masukkan kepersamaan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Negatif 1 pangkat 2 berarti 1. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. 1 dikurang 2, negatif 1 dikurangin 15, akan negatif 16. Sehingga nilai minimumnya adalah negatif 16. Jadi pertanyaannya adalah titik baliknya adalah X dan Y. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 16. Oke semuanya, terima kasih. Bagaimana mudah dan gampang dengan 3 cara dalam menyelesaikan fungsi kuadrat. Aku, kamu pasti bisa. Aku, kamu pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga kalian senang, semoga kalian bisa memahami setiap apa yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau kalian komentari, silahkan buat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like. Itu yang terutama di channelnya Pak Budi. Aku, kamu pasti. Aku, kamu pasti bisa. Aku, kamu pasti bisa. Itu saja. Semoga semuanya mendapat keberkahan bagi kita. Salam bagi semuanya yang sudah ada, yang sudah memberikan komen kepada saya. Oke, thank you.